Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Lebih jelasnya saya akan bahas contoh soalnya. Seperti yang telah diketahui bahwa hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi penjumlahan antara gaya gerak listrik atau GGL, lambangnya epsilon ya, dengan penurunan tegangan atau I kali R itu adalah sama dengan 0. Artinya sumber tegangan ini, nah ini dengan penurunan dari tegangan ini itu sama dengan 0. Jadi hasilnya harus 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus menggunakan sistem yang namanya teorema simpal atau looping ya. Ada looping positif, ada looping negatif. Jadi kita harus membuat arah loop seperti ini nih, arah loopnya. Nah, jika ada ketentuannya, jika arah loopnya ini searah dengan arus listrik, nah maka nilainya positif ya untuk tegangannya. Nah, nilainya positif, artinya nantinya penjumlahan. Nah, jika berlawanan arah berarti negatif. Contohnya begini. Iya, nah ini kan arah arus nih ya, arah arus ada tanda panahnya. Nah, arus itu kan arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi, ini potensial tinggi ini yang lebih panjang, ini potensial rendah, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka ini searah ya, karena arah loopingnya kita buat ke sini. Ini untuk arah loopingnya ini bebas, kita mau buat ke arah mana saja asal sesuai dengan ketentuan. Apabila searah arus listrik maka positif, apabila berlawanan arah maka negatif itu tegangannya. Nah, kemudian yang kedua, apabila arah loop ini bertemu dengan kutub negatif ya, bertemu dengan kutub negatif pada sumber tegangan, pada ini nih, namanya epsilon ya, GGL induksi, maka GGL-nya bernilai negatif. Nah, ini kan lihat. Set ya arah loopingnya, kemudian arahnya nanti ketemunya dengan apa nih? Positif atau negatif? Ini negatif ya, karena lebih pendek. Nah, maka karena ini bertemunya dengan kutub negatif, maka nanti GGL induksinya bernilai negatif. Apabila nanti arahnya begini, nah bertemu dengan GGL positifnya, maka nanti nilai GGL-nya adalah positif gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Kalian bisa lihat rangkaiannya. Kemudian di sini sudah ada keterangannya ya. R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm dan seterusnya. Kemudian epsilon satunya adalah 8 volt. R1 R2-nya ini 0, kemudian epsilon 2-nya 18 volt. Tentukan arus listrik pada masing-masing cabang. Nah, pertama penyelesaiannya kita tentukan dulu pemisahan arah arus listrik pada masing-masing cabang dan tentukan juga arah loopnya. Nah, ini kita lihat ya, arus listriknya sudah kelihatan kan? Maka yang ini, yang looping pertama arahnya ke sini, yang looping kedua arahnya ke sini berlawanan nih. Kita tentukan juga arah loopingnya. Ini looping pertama, ini ada tanda 1 berarti ini looping pertama ya. Nah, ini loop yang kedua. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan arah loopnya, kita selesaikan masalah pada masing-masing loop menggunakan teorema simpal atau hukum 2 Kirchhoff. Nah, loop pertama, ingat ya, penjumlahan antara GGL dengan IR. IR ini berarti kan tegangannya itu sama dengan 0 ya. Maka kita tuliskan jumlah sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sigma epsilon ini kita lihat di sini sesuai dengan arah loopingnya ya. Kenapa di sini bernilai negatif? Karena dia arahnya ketemu dengan yang kutub negatif gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Arah loopingnya ini kita lihat ke sini. Terus kenapa di sini bernilai positif? Karena dia searah dengan arah jarum dengan arah arus listrik searah. Maka tegangannya bernilai positif. Kita ikuti aja arahnya ke sini. Pertama loopingnya kan dari sini ke sini. Dia ketemu dengan apa?
R1 berarti Pi1 ya, maka Pi1 itu berarti I1 kali R1 tegangan di sini berarti nih. Kemudian ditambah lagi, kita lihat arahnya lagi ke sini, ke bawah. Dia ketemu dengan apa? I3 dengan R3. Nah, maka di sini ditambah I3 R3 atau tegangan pada R hambatan yang ketiga. Paham sampai di sini? Sama dengan 0. Oke, maka epsilon 1 kita lihat ini pindah ke sini. Yang I1 R1 tambah I3 R3 sama dengan I1 R1 ditambah I3 R3. Kenapa ini tetap positif walaupun pindah? Karena semuanya sama-sama dikali negatif. Kan awalnya ini epsilon satunya negatif, kita kalikan negatif jadi positif ya. Negatif kali negatif positif. Kemudian I1 R1 kan kalau pindah ruas itu seharusnya negatif. Nah, maka dikalikan negatif lagi, sama-sama dikalikan negatif jadi positif. I1 R1 jadi ditambah I3 R3. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya. Epsilon satunya berapa? Di sini 8. Sama dengan I1-nya ada? I1-nya ada nggak? Nggak ada, masih tulis I1. R1-nya ada? R1-nya 4. Ada ditambah R3-nya 6 kali I3. Jadi untuk persamaan yang pertama kita dapat 8 sama dengan 4 I1 ditambah 6 I3. Karena kita kan nyari I-nya ya. Oke. Lanjut looping yang kedua, guys. Kita lihat looping yang kedua ini sama ya rumusnya. Masukkan sesuai dengan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini epsilonnya negatif. Kenapa? Karena lihat arahnya bermula dari negatif nih. Set, ketemu sumber tegangan negatif, maka negatif epsilon 2 ditambah, masuk ke sini kan arahnya set. Nah, ini R2 berarti di sini I2 kali R2 ya. Lanjut ke sini ke bawah, dia masuk lagi ke I3 R3 ditambah lagi. Kenapa ini ditambah? Karena searah arus listrik sama dengan 0. Maka epsilon 2 sama ya, kita sama-sama kali negatif. I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan E2 nya kita masukkan epsilonnya yang kedua berapa di sini? 18 volt sama dengan R2 nya 2 ohm, I2 nya berapa? Belum diketahui ya. Ditambah R3 nya 6 kali I3. Kita dapat persamaan yang kedua. Nah, oke. Selanjutnya kita kan udah dapat nih persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, masing-masing dari looping pertama dan looping kedua. Selanjutnya kita lakukan metode substitusi atau asosiasi juga bisa ya. Nah, karena kita tahu bahwa I3 itu sama dengan I1 ditambah I2, ini berdasarkan hukum Kirchhoff pertama ya, bahwa arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ini kan masuk nih, I1 dan I2 nya masuk nih ke sini. Nah, maka ini arus keluarnya I3, maka I1 tambah I2 pasti sama dengan I3. Nah, konsep ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Yang pertama kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Oke. Kan pertamanya 18 sama dengan 2I2. Nah, I2-nya ini kita ganti. Karena I3 sama dengan I1 tambah I2, maka untuk mencari I2 itu pasti I3 dikurangi I1. Paham ya? Jadi I2-nya kita ganti dengan I3 dikurangi I1. Ditambah 6 dikali I3. Oke. Maka kita dapat 18 sama dengan ini kalikan 2 kali I3 2I3 dikurangi 2 kali I1 2I1 ditambah 6I3. Maka 18 sama dengan negatif 2I1 ditambah, kita lihat nih 2 tambah, ini kan sama-sama I3, bisa kita jumlahkan 2 tambah 6 sama dengan 8I3. Sampai sini paham nggak? Oke, paham ya. Selanjutnya
karena di sini angkanya sama nih, kita lihat simbolnya sama I1, variabelnya sama I1, kemudian I3. Nah, di sini juga sama I1 I3, maka kita bisa gunakan metode eliminasi. Ini di aljabar nih ya, kalau di matematika. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Ini persamaan 3 kita dapat, persamaan satunya ada. Oke, maka masukin persamaan 1, 8 sama dengan 4I1 ditambah 6 I3. Kemudian 18 sama dengan negatif 2I1 ditambah 8 I3. Oke, untuk menghilangkan salah satunya, maka kita harus buat sama ya. Misalkan kita mau menghilangkan di sini, menghilangkan I1, kan eliminasi itu penghilangan ya. Maka otomatis I1 dengan I1 yang atas dengan I1 yang bawah ini kalau dihilangkan harus sama dengan 0, harus hilang berarti. Gimana caranya? Nah, caranya kebetulan, nah di persamaan ini pokoknya kita cari gimana caranya supaya bisa dihilangin gitu aja ya. Maka supaya bisa dihilangkan kan otomatis yang atas 4I1. Nah, supaya jadi hilang berarti ini juga harus 4 ya. Nah, ini kan 2, berarti supaya jadi 4 dia kali apa? Dikali 2. Maka yang atas kita kali 1, kemudian yang bawah kita kali 2. Kita tulis hasil perkaliannya, 8 kali 1 8, 4 kali 1 4, 6 kali 1 6. Yang bawah kita kalikan semuanya dengan 2. 18 kali 2 36, kemudian negatif 2 kali 2 negatif 4, 8 dikali 2 16. Baru kita supaya jadi hilang. Nah, ini kan kita mau ngilangin ini nih. Mau ngilangin I1 supaya jadi hilang, maka diapain? Kenapa di sini dijumlah? Karena supaya jadi hilang. Kalau dikurang nggak bakal hilang. Kenapa? Karena di sini nilai negatif. Misalnya kalau kita kurang 4 dikurangi negatif 4, otomatis kan jadi sama dengan 4 tambah 4, jadi 8. Tapi kalau 4 ditambah negatif 4, itu hasilnya akan 0. Maka ini kita tambahkan. Oke, yang lain juga kita tambah. 8 tambah 36, 44. Sama dengan 4 ditambah negatif 4, 0. Kemudian ditambah 6 ditambah 16, 22I3. Maka 44 sama dengan 22I3. Maka kita mencari I3 nya sama dengan 44 dibagi 22. Ini dibagi ini ya, sama dengan 2 ampere. Kita udah dapat I3 ya. Setelah itu kita mau cari apa lagi nih? I3 nya udah dapat. Nah, kita tinggal cari I1 dan I2 ya. Cepet nih, saya pergede ting nih. Nah, gede ting guys. Nah, kemudian karena kita udah dapat I3 nya, nah kita masukkan angka I3 tadi ke dalam persamaan yang ke-1. Kan tadi persamaan pertama itu 8 sama dengan 4I1 ditambah 6I3 kan ya. I3 nya kita udah dapat 2, maka 8 sama dengan 4I1 ditambah 6 kali 2. Maka kalau kita selesaikan lagi, 8 sama dengan 4I1 ditambah 6 kali 2 berapa? 12 ya. 12. Maka negatif ini sama diselesaikan ya. Negatif 4I1 sama dengan 4. Maka I1 sama dengan negatif 1A. Tanda negatif menyatakan I1 mengalir dalam arah sebaliknya. Nah, kemudian karena I3 sama dengan 2 dan I1 nya negatif 1, maka I2 sama dengan I3 dikurangi I3 dikurangi I1 sama dengan 2 ampere dikurangi negatif 1 ampere sama dengan 3 ampere. Jadi I1 nya kita dapat 1 ampere, I2 nya 3 ampere, dan I3 nya 2 ampere. Seperti itu ya. Kemudian takut kalian bertanya-tanya, dari mana ini dapat 4 Pak? Nah, dapat 4 ini dari mana? Yaitu dari proses pengurangan. Ini kan 4I1 nya pindah ke sini ya. Jadi negatif 4I1 sama dengan
Ini kan berapa? 12. 12 dikurangi ini 8 positif pindah ke sini jadi negatif. Dikurangi 8, jadi 12 kurangi 8 adalah 4. Maka I1-nya adalah 4 dibagi negatif 4, jadi negatif 1 ampere. Oke, sekian penjelasannya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.